Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Yeskiel 33 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Yeskiel 33 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan tema yang saya angkat pada pemberitaan firman Tuhan hari Minggu ini yaitu adalah teguran yang memulihkan. Sekali lagi, teguran yang memulihkan. Begini pemberitaan firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita dengan kata teguran. Teguran. Apa sih yang bisa kita ambil dari intisari dari kata teguran? Teguran sendiri itu adalah sebuah peringatan, suatu ajakan perintah, suatu ajakan untuk memberikan kita sebuah penasehat, memberikan nasihat gitu. Yang seperti judulnya tadi adalah teguran yang memulihkan. Mungkin bagi setiap orang pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, bukan hanya seperti kepada Tuhan, tetapi kepada orang lain. Pasti orang yang pasti ketika kita mendengar orang yang berbuat kejahatan atau yang berbuat salah itu pasti kita akan tegur. Dengan apa? Dengan cara apa? Hei, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan itu salah. Bukannya apa-apa, tapi kamu mengatakan itu adalah hal yang salah. Aku menegur kamu supaya kamu berbuat baik. Kan jelas di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwasannya ketika kita menegur orang yang berbuat dosa itu dan dia tidak mau mendengar, itu salahnya sendiri. Salahnya sendiri. Jika dia ngapain dengar, kau ngapain nasihati aku baik-baik, jangan sok suci lah, jangan negur ini kan kau kan juga pernah buat jahat, kamu kan pernah buat jahat. Nah, kalau dia berkata seperti itu, jangan balas, biarkan saja, karena biarkan dia melakukan experience-nya dalam dirinya, melakukan esensi yang akan dirinya. Ngapain pikirkan. Kalau dalam dua sisi, yang pertama mungkin ketika dia ditegur, yang pertama biarlah, yang negur ini sok suci banget sih, kayak udah paling benar. Dan yang kedua, terima kasih kawan, kalau kamu sudah menegur aku sudah berdosa. Nah, dari kedua sisi ini atau kedua opsi ini, mana yang kamu pilih? Kita pilih apa yang pertama atau yang kedua, begitu. Yang pertama atau yang kedua? Tentu kebanyakan orang, terkhususnya saya sendiri, melihat ketika kita memberikan teguran kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, justru dia tidak mau mendengar. Dia tidak mengasihani, dia tidak mengemaskan atau tidak memanfaatkan apa yang kita tegur itu, yang kita berikan teguran kepadanya. Dia tidak manfaatkan dengan baik. Dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mengakui kesalahan. Karena apa? Seperti itu yang tadi saya katakan. Emang kamu yang paling suci? Ngapain kamu negur aku? Ngapain kamu nasihati aku? Ngapain kamu memberikan aku suatu teguran untuk perintah supaya berbuat baik? Kamu kan gitu juga. Jangan sok nasihati dong. Emang boleh begitu? Seperti kalau zaman sekarang kan kalau dikatakan emang boleh menegur seperti itu, emang boleh memberikan nasihat seperti itu. Mana zaman, mana paten. Nah, kalau orang Medan mana paten gitu. Nah, Tuhan mau mengingatkan lagi teman-teman. Tuhan mau mengingatkan kepada kita saudara-saudara betapa pentingnya teguran Tuhan kepada kita. Nah, seperti yang disampaikan dalam Yeskiel ini. Yeskiel, nabi yang sangat dikasihani Tuhan, nabi yang sangat takut akan Tuhan, nabi yang sangat patuh kepada perintah Tuhan, mau mengingatkan kepada kita. Ingat, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kesalahan. Tegurlah akan siapapun yang lain. Jadi maksudnya adalah tegur, memberi tegur kepada orang yang bersalah kepadamu. Tetapi ingat, ayat 8 dikatakan bahwasanya kan tadi, jika kamu memperingatkannya dan dia bertobat, berarti baik, dan dia belum mulai sadar. Nah, itu poin yang kedua tadi yang saya katakan sebelumnya. Tetapi
Ketika orang jahat itu mati oleh karena kesalahannya itu sendiri, itu berarti bukan salah yang menegur, tetapi salahnya sendiri. Nah, itu kembali opsi yang pertama, karena dia tidak mau mendengar dan pada akhirnya dia mati oleh karena kesalahannya dia sendiri. Dan oleh sebab itu dia harus menanggung pertanggungjawabannya. Dan kita seperti dia harus juga memberikan kasih atau meminta maaf kepada kita, begitu, baik itu mau melalui saudaranya kepada kita dan sebagainya. Karena itu ada suatu pertanda ketika kamu melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kesalahan, itu ada hal yang sangat tidak wajar untuk dilakukan. Berbuat dosa itu tidak wajar, berbuat kesalahan itu tidak wajar. Sesungguhnya manusia datang ke dunia ini, diciptakan Tuhan untuk memberikan kasih, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Oleh sebab itu, saudara seiman yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau memperingatkan sekali lagi, berikanlah teguran kepada orang yang bersalah, berikanlah teguran kepada orang yang berbuat dosa. Karena apa? Melalui teguran itu, orang itu akan mau dia sadar atau tidak sadar, terserah apa dia. Yang penting kita sudah memberikan teguran kepadanya, kita sudah memberikan kasih kepadanya. Apa dia mau dengar atau tidak, itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengingatkan lagi kepada kita. Ketika kita mau menyerahkan atau memberikan teguran kepada orang lain, janganlah sungkan-sungkan untuk tetap terus berbuat baik kepadanya. Jika dia mengatakan, Allah sok suci, gak usah dibalas balik, gak usah menganggap, wah kenapa aku dikatakan seperti ini, sok suci, dan sebagainya. Dan aku padahal cuman memberikan nasihat kepadanya. Kenapa sih aku selalu salah? Kalau percintaan kan, kenapa sih aku salah sama kamu? Apa sih salahku? Kenapa sih aku selalu membuat salah kepada? Padahal salahku nggak ada loh. Nah, itu. Ada suatu kisah, mungkin bukan suatu kisah sih. Mungkin ini suatu kejadian. Begini dia. Ketika kamu diperhadapkan dengan teman kamu yang ada berbuat salah, nah kawan kamu ini berbuat salahnya itu dengan cara berdosa. Nah, kita kan sebagai teman yang baik, dengan teman yang baik ini pasti menegur kan. Nah, tetapi masalahnya ini amit-amit ya sudah masuk dalam pengadilan. Nah, kita yang sebagai yang menegur ini, kita harus siap menjadi saksi. Ketika dia bersalah atau tidak, ya kita harus siap menjadi saksi. Begitu. Karena kan melalui teguran itu dapat memulihkan keadaannya, memulihkan kesehatan mentalnya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Walaupun dia bersalah di persidangan, tetapi kita harus siap. Walaupun kita tidak membela ataupun membela, tetapi kita sudah memperingatkan sebagai saksi bahwasanya dia bersalah, dan kita harus siap menerima konsekuensinya akan apa yang menimpa dirinya. Dan karena kan ketika kita memberikan teguran, nyawa yang selamat siapa? Ya kita. Karena kan kita sudah memberikan teguran, karena kita sudah memberikan suatu nasihat. Jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti begitu, jangan berbuat seperti yang salah, jangan berbuat tindakan seperti ini. Karena hal itu yang membuat kita patuh. Kalau kita memberikan teguran, pasti kembali lagi saya katakan, dua opsi ini yang bisa kita dengar. Yang pertama itu tadi apa? Bisa diterimanya, dan yang kedua tidak bisa diterimanya. Tergantung dia mau pilih opsi 1 atau opsi 2, tergantung pilihannya. Yang penting kita sudah memberikan teguran nasihat kepadanya, mau dia dengar atau tidak, ya it's about you, not me. Oke? Jadi it's a choice for you. Jadi pilihan itu ada padamu, bukan ada pada pilihan kita. Jadi apa yang kita katakan, what I say you for your fall, atau apa yang namanya adalah sins atau dosa yang telah dilakukannya, kita kan sudah datang menghampiri dia, come to your friend, come your family and many more, untuk memberikan suatu teguran agar dia tetap menyadari akan kesalahan dosanya. Begitu. Di dalam Amsal sendiri, kitab Amsal, kita tahu pasti kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo yang sangat bijaksana, Raja Israel yang sangat takut akan Tuhan dan bijaksana. Penulis kitab Amsal
Menuliskan kan dari setiap ayat pasalnya itu kan memberikan suatu teguran untuk memperingatkan supaya kita tetap patuh kepada Tuhan, memberikan teguran supaya kita tetap dekat kepada Tuhan, bukan menjauh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam hati yang memulihkan supaya hati kita bebas dari dosa, hati kita bebas dari kesalahan. Apapun yang kita lakukan, jika itu berbuat dosa, sadarlah akan diri kita. Jika temanmu, sekali lagi saya katakan, jika temanmu memberikan suatu teguran karena kamu berbuat dosa, terimalah. Karena itu adalah suatu pelajaran yang penting bagimu. Karena itu adalah suatu hal yang sangat baik untuk diresapi agar kita tetap bertobat, tetap menyadari bahwasanya apa yang saya katakan, apa yang saya my feel itu saya rasakan, bisa saya ampuni akan kesalahan saya. Sama seperti Tuhan, teman-teman. Tuhan rela mau menebus dosa kita. Tuhan rela mau memikul salib, membawa salib dari mana itu, dari tempat pengadilan sampai ke Golgota. Begitu jauhnya, berapa kilometer untuk menembus dosa kita, sampai terjatuh, dilibas, dimaki dan sebagainya. Itu kenapa? Tuhan rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Oleh sebab itu, teman-teman, jika ada teman kita, jika ada saudara kita yang menegur kita karena kita berbuat dosa, terimalah, karena itu adalah suatu hal yang baik agar kita tetap berubah, agar kita supaya berubah akan atas apa yang saya lakukan tadi, bisa berbuah kebaikan dan tidak melakukannya lagi ke depan, dan bisa berbuat kasih kepada orang lain. Ingat, teman-teman, perbuatan yang bijak melahirkan pemikiran yang bijak, tindakan yang baik melahirkan pelaksanaan yang baik. Oleh sebab itu, Yeskian mengajarkan kepada kita untuk tetap memberikan teguran, memberikan peringatan kepada orang yang bersalah, peringatan kepada orang yang telah berbuat dosa, agar hatinya tetap beriman tulus, hati dan pikiran nalarnya tetap berkonsep bernaturalisasi akan kehidupan Tuhan dan hadir akan keberadaan Tuhan. Oleh sebab itu juga, makanya ingat, tetap berbuat kasih kepada sesama kita dan tetaplah di dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.